Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 821. Tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia terus melepaskannya, Lian merasa harus menghentikannya. Sambil menghela nafas diam-diam, Lian mengeluarkan harta Buddha yang belum pernah digunakan sebelumnya, mangkuk sedekah. Sejak mangkuk itu jatuh ke tangan Lian, dia tidak berhenti mempelajarinya. Palu kayu, ikan kayu, vajra, dan kotak giok semuanya berguna. Lian tidak percaya mangkuk ini tidak berguna. Baru pada peningkatan tingkat kultivasi terbarunya, Lian menggunakan metode pernapasan peninggalan untuk memasukkan semua energi sebenarnya ke dalam rahasianya. Ternyata mangkuk tersebut bukannya tidak berguna, namun tingkat kultivasi Lian sebelumnya tidak cukup untuk menggunakannya. Jumlah ki yang dikonsumsi dalam menggunakan mangkuk harta karun Buddha sangat mencengangkan. Dengan tingkat kultivasi Lian saat ini, dia hanya dapat menggunakannya sekali orang biasa. Perbedaan besar. Sekarang sudah mencapai titik di mana hal itu mutlak diperlukan. Lian mengeluarkan mangkuk sedekah dari gelang luar angkasa dan menggunakan metode pernapasan relik untuk menyuntikkan semua energi sejati ke dalam tubuhnya. Harta karun Buddha lainnya akan memancarkan cahaya keemasan Buddha saat digunakan, namun mangkuk ini tampaknya tidak mengalami perubahan apapun. Hanya pengguna Lian yang bisa merasakan perubahannya. Ketika dia menyadari bahwa infus ki hampir selesai, Lian mengangkat mangkuk tinggi-tinggi dengan satu tangan dan berteriak pelan, "Ambil." Lucu rasanya mengatakan bahwa Lian tiba-tiba merasa seperti dirasuki oleh Fahai. Bukankah ini cara Fahai menangani ular putih di TV? Kalau berbeda, Ang Li pun tidak tahu apa yang dihadapinya. Udara mulai melonjak, membentuk pusaran, mengumpulkan benda-benda ke dalam mangkuk. Sampah yang tidak berguna seperti dedaunan secara alami tidak akan masuk ke dalam mangkuk. Apa yang diserap oleh mangkuk terlihat sangat halus dan tidak penting. Itu adalah cahaya keemasan yang dipancarkan oleh buah Bodhi dan Biksu Agung Dharma Yuan dan lainnya. Cahaya keemasan sepertinya telah berubah menjadi benda besar, mengalir menuju mangkuk bersama aliran udara. Di tengah jalan, cahaya keemasan berangsur-angsur meredup dan berubah menjadi hitam, dan bumi sedikit bergetar. Mangkuk itu seperti jurang maut, terus-menerus menyerap energi hitam yang dibentuk oleh cahaya keemasan. Hanya Lian yang tahu betapa sulitnya proses ini. Ki di tubuhnya terus dikonsumsi. Seiring berlalunya cahaya keemasan, budidaya yang disebabkan oleh memakan buah bodhisattva juga lenyap. Kemana perginya kultivasi saya? Apa yang terjadi? Mengapa kultivasi saya menurun? Lian, apa yang kamu lakukan? Segera, orang-orang mengetahui bahwa penurunan kultivasi mereka terkait dengan Lian, dan mata semua orang berbinar dan mereka ingin memakan Lian hidup-hidup. Tunggu, lihat sekeliling. Pemandangan semula cerah di sekitar mereka mulai menghilang dan berubah suram, seperti dunia yang telah hilang selama bertahun-tahun. Ah! Teriak Ling Ye dan melemparkan buah bodi di tangannya ke tanah. Buah bodi jenis apa itu? Yang jelas matanya basah, dahan dan daun pohon bodi seperti serangga beracun. Melihat pohon bodi lagi, pohon itu sudah lama menghilang, digantikan oleh pagoda 7 lantai yang bobrok dengan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di atasnya. Menara penindas iblis. Seru Biksu Agung Fa Yuan. Karena ia berasal dari latar belakang Buddha, ia secara alami memahami hal-hal Buddhis lebih baik daripada yang lain, dan sekilas ia mengenali asal-muasal menara tersebut. Lian akhirnya tidak tahan lagi, mengeluarkan seteguk darah dan menyimpan mangkuk itu. Pada saat ini, lengan hitam terentang dari celah di tanah, dan di beberapa tempat, kepalanya sedikit lebih besar dari yang lain. Ini bukan tempat tenang umat Buddha, ini jelas neraka. Tuan, cepat pergi, teriak Lian. Buddha Amitabha. Biksu Agung Dharma Yuan mengatupkan kedua tangannya dan meneriakkan nama Buddha, lalu melanjutkan khotbahnya. Menara penindas iblis ini dihancurkan karena aku, jadi tentu saja aku memiliki tanggung jawab untuk tinggal dan menebus dosa-dosaku. Lian, terima kasih banyak kali ini. Jika bukan karena Anda, saya tidak tahu bencana apa yang akan ditimbulkannya. Kamu pergi. Jika suatu saat kultivasi Anda mencapai tingkat yang lebih tinggi dari seorang guru, datanglah ke sini untuk menyelamatkan saya. Petik 2. Menguasai. Buddha Amitabha. Biksu Agung Dharma Yuan meneriakkan nama Buddha lagi, lalu berbalik dan berjalan ke menara penekan iblis, melantunkan sutra Buddha tanpa henti. Biksu tua, kamu ingin mati di sini, tapi aku tidak mau, ayo pergi. Pria berkemeja putih itu berteriak, terbang, dan terbang melewati Lian setelah beberapa kali naik turun. Sebelum dia menghilang ke dalam kabut, dia kembali menatap Lian, seolah dia sangat tertarik dengan mangkuk itu, tapi dia juga tahu bahwa ini bukan tempat tinggal untuk waktu yang lama, jadi dia tidak mengambil tindakan. Yang lain juga tahu bahwa sangat berbahaya tinggal di sini, jadi mereka mengikuti jejak pria berkemeja putih itu dan pergi. Jika bukan karena Lian, semua orang ini akan mati di sini. Bahkan jika seseorang tertarik dengan harta Buddha di tangan Lian, mereka tidak akan mengambil tindakan saat ini. Hanya Wu Potian, yang lengannya dipatahkan oleh Lian, yang tiba-tiba mengambil tindakan. Apa yang ingin kamu lakukan? Suken berteriak dan mencoba menghentikannya, tapi dia bukan tandingan Wu Potian. Nama keluargaku Su, biarkan aku bermain denganmu. Wu Chong dan Suken mulai berkelahi. Ketika Meng Lu dan Ling Ye melihat Wu Potian mengambil tindakan, mereka berterima kasih atas tindakan Lian sebelumnya dan mengambil tindakan untuk menghentikannya. Lian, cepat pergi. Teriak Monroe, mengetahui bahwa meskipun dia dan Ling Ye bekerja sama, mereka bukanlah lawan Wu Potian.
Lian juga tahu bahwa jika dia terus tinggal di sini, dia hanya akan mati sia-sia, jadi dia tidak lagi ragu-ragu dan berbalik dan melangkah ke dalam kabut. Tak disangka, begitu kaki depan melangkah, angin kencang menerpa, dan tak ada peluang untuk melarikan diri. Engah. Bahu kanan Lian langsung ditembus, dan hanya manik Buddha kecil yang menyebabkan kerusakan seperti itu. Xiao Mei. Seru Lian, seorang wanita berambut putih muncul di depannya, siapa lagi kalau bukan Su Xiao Mei. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama setengah tahun, tingkat kultivasi Su Xiao Mei jelas meningkat lagi. Selain itu, Lian hanya memiliki sedikit keterampilan yang tersisa, sehingga dia mudah terluka oleh manik-manik. Lian, menderita kematian. Su Xiaomei berteriak dingin, memegang belati di tangannya dan menikam mulut Lian. Hentikan, nyawa anak itu adalah milikku. Saat ini, Wu Potian juga melawan Ling Ye dan Meng Lu dan mengejarnya. Ketika dia melihat Su Xiaomei ingin membunuh Lian, dia berteriak keras. Sayangnya, Wu Potian berada terlalu jauh dan sudah terlambat untuk menghentikannya. Engah. Lian tidak mungkin menghindarinya sepenuhnya, jadi dia hanya bisa menekuk tubuhnya untuk menghindari jantungnya, dan belati itu tiba-tiba menembus dadanya. Gadis bau, kamu sedang mencari kematian. Wu Potian sangat marah dan menyerang Su Xiaomei dengan telapak tangan iblis. Xiaomei, hati-hati. Setelah Lian menyadarinya, dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memblokir telapak tangan Su Xiaomei. Dengan suara, pop telapak tangan iblis Wu Potian mengenai Lian. Lian memuntahkan seteguk darah, dan sosok itu terbang seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh ke jurang maut di bawah jembatan. Haha. Wah, kamu akhirnya mati di tanganku. Wu Potian tertawa bangga. Su Xiaomei berdiri di sana dengan alis berkerut. Dia berpikir jika dia membunuh Lian dengan tangannya sendiri, dia akan sama bahagianya dengan Wu Potian. Namun, ketika pedang itu menembus dada Lian, dia tidak merasakan kegembiraan apapun. Lian memblokir telapak tangan untuknya. Saat itu, hatiku sakit. Bab 822. Lian berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya. Bintang-bintang yang bertebaran di langit sepertinya berada dalam jangkauannya, namun begitu jauh. Terdengar suara gemericik air di telingaku, dan sebagian besar tubuhku terendam air. Semua tulang di tubuhnya sepertinya patah, dan rasa sakitnya sangat menyiksa. Untungnya, tidak ada yang salah dengan otot dan pembuluh darahnya, dan energi sebenarnya masih dapat mengalir ke seluruh tubuh untuk memperbaiki tubuh yang terluka. Lian berusaha keras mengingat apa yang terjadi sebelum dia koma. Saat itu, ia dilukai oleh Su Xiaomei dengan manik Buddha, ditusuk dengan pedang lagi, dan akhirnya terlempar dari tebing oleh telapak tangan Wu Potian. Luka di tubuhku masih ada, tapi sudah sembuh. Keterampilan sihir pelatihan tubuh yang tak terkalahkan masih sangat berguna, dan kecepatan pemulihan tubuh tidak terbayangkan. Jika Anda menguasai tingkat kedua, diperkirakan manik-manik Buddha pun tidak akan mampu menyakiti Anda. Adapun Wu Potian, dia bisa menghancurkan monster itu hanya dengan mengangkat tangannya. Setelah terlempar dari tebing, Lian merasa seperti memasuki mimpi, tidak dapat memastikan apakah itu yang terjadi sebelum dia koma atau apakah dia sedang bermimpi setelah dia koma. Seekor naga hitam raksasa naik ke udara untuk mendukung kejatuhannya, jika tidak, dia akan hancur berkeping-keping jika dia jatuh dari tempat setinggi itu. Naga hitam ini sangat aneh, tidak memiliki mata dan terlihat melankolis dan mendominasi. Rasanya seperti saya pernah melihatnya di suatu tempat. Cincin naga hitam. Hati Lian tergerak. Bukankah naga hitam itu terlihat seperti cincin naga hitam? Sejak pertama kali dia melihat cincin naga hitam, Lian tahu bahwa itu luar biasa, tetapi dia tidak pernah tahu apa fungsinya. Pada akhirnya, dia memberikannya kepada Su Xiaomei sebagai tanda cinta. Kemudian, setelah menghancurkan hati Su Xiaomei, dia mengembalikan cincin naga hitam. Lian selalu menyembunyikan cincin naga hitam jauh di dalam hatinya, dan sejujurnya, dia telah melupakannya. Naga hitam adalah cincin naga hitam. Lian tidak dapat membayangkan sebuah cincin bisa berubah menjadi naga hitam. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Jika cincin naga hitam benar-benar bisa berubah menjadi naga hitam, maka Lian tidak akan menganggapnya aneh. Hanya saja, kini Lian tidak bisa memastikan apakah naga hitam itu benar-benar muncul atau hanya imajinasinya. Bagaimanapun, Ang Li selamat. Dia menutup matanya lagi dan menggunakan teknik nafas naga, teknik nafas penyu, dan teknik pernapasan relik secara berturut-turut untuk menyembuhkan luka-lukanya. Bintang-bintang di langit menghilang satu persatu, matahari berjuang untuk keluar dari puncak gunung, lalu terbenam dari sisi lain gunung, dan bulan serta bintang muncul kembali. Setelah pertukaran ini dua kali, Lian hampir tidak bisa menggerakkan tangan kanannya, mengeluarkan beberapa pil penyembuh dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Dengan pil penyembuh, tubuh pulih lebih cepat. Saat matahari kembali terbit, Lian bisa bergerak bebas. Dia memanjat dari air dan menemukan bahwa dia berada jauh di dalam pegunungan. Ada tebing yang menjulang tinggi di kedua sisinya pegunungan. Hutan persik yang tak ada habisnya. Lian berspekulasi bahwa dia masih berada di Pulau Pemakaman Buddha, yang terletak di bawah Aula Buddha. Melihat pohon persik yang dipenuhi buah merah, Lian yang sudah beberapa hari tidak makan, memanjat pohon dan mulai makan. Aku tidak tahu apakah dia terlalu lapar, tapi Lian merasa dia belum pernah makan buah persik yang begitu lezat. Hah! Setelah makan buah persik, Lian menemukan bahwa energi di tubuhnya menjadi lebih melimpah. Apakah semua buah persik ini asing? Lian pernah melihat buah yang aneh sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat buah yang begitu padat. Mungkin tidak mungkin ditempatkan di tempat lain, namun bukan tidak mungkin ditempatkan di Pulau Pemakaman Buddha. Setelah memakan semua buah dari pohon persik, Lian merasa kenyang dan energi di tubuhnya menjadi lebih melimpah.
Ia hanya duduk bersila di bawah pohon persik untuk mengonsumsi buah persik yang ada di perutnya. Duduk ini berlangsung selama sehari semalam. Ketika Lian membuka matanya lagi, matanya bersinar. Tidak hanya tingkat kultivasinya pulih, tetapi dia juga menjadi lebih halus. Tampaknya pohon persik ini benar-benar memiliki buah yang eksotik sehingga dapat meningkatkan budidayanya. Memetik buah persik lagi dan mengunyahnya, Lian memikirkan rencana selanjutnya. Pergi dari sini sudah pasti, tapi sebelum pergi, dia harus mencari tahu dulu rahasia Pulau Pemakaman Buddha, atau setidaknya mencari tahu di mana dia sekarang, kalau tidak, tidak ada gunanya pergi. Setelah mengambil keputusan, Lian berjalan menyusuri sungai ke hilir. Dia yakin selama dia mengikuti air, dia akan keluar. Mengenai meninggalkan hutan persik, bukan karena dia tidak memikirkannya, dia hanya berpikir bahwa hutan persik itu terlalu aneh, dan mungkin ada formasi kuat yang tersembunyi di dalamnya. Setelah berjalan seharian, Lian menemui masalah. Sebuah gunung besar muncul di hadapannya, memutus aliran air dan membentuk genangan air di depan gunung tersebut. Lian berdiri di depan Jiswitan dan mengamati beberapa saat. Kolam ini tidak besar, hanya sekitar 100 meter persegi. Air terus mengalir ke dalam kolam, namun air di dalam kolam tidak lebih dan tidak kurang. Tidak butuh waktu lama bagi Lian untuk mengetahui bahwa ada jalan rahasia di bawah kolam. Jika tidak, sungai telah mengalir di sini entah berapa tahun, dan banyak tempat akan terendam. Masalah yang dihadapi Lian sekarang adalah apakah harus berbalik dan mencari jalan lain, atau melihat ke dasar kolam dan terus mengikuti sungai. Setelah berpikir sejenak, Lian merasa akhirnya sampai di sini, dan dia tidak bisa puas tanpa melihat ke dasar kolam. Berdebar. Lian tiba-tiba jatuh ke dalam kolam dan berenang ke dasar. Gerbang batu buatan. Lian menemukan bahwa jalan rahasia di dasar kolam telah diperbaiki secara artifisial, dan air sungai seharusnya sengaja dibawa ke sini. Penemuan di hadapannya membuat Lian semakin bingung. Setelah kembali ke pantai, Lian membuat beberapa tangki oksigen sederhana, yang cukup untuk bertahan di bawah air selama sekitar 10 menit. Setelah berjalan sepanjang jalan rahasia selama 5 menit dan masih tidak menemukan apapun, saya pergi. Setelah mengambil keputusan, Lian menyelam ke dasar kolam lagi dan berenang di sepanjang gerbang batu. Jalur airnya sangat panjang dan berkelok-kelok seperti labirin. Lian menduga tempat ini awalnya bukanlah jalur air. Seseorang mengalihkan air ke sini untuk membentuk jalur air, dan Jiswitan hanya digunakan untuk menutupi tempat ini. Beberapa tangki oksigen telah habis, tetapi jalur air belum mencapai ujung. Li Angang hendak kembali ke jalan yang sama, ketika sebuah cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Apakah itu ekspor? Lian sedikit terkejut, mempercepat kecepatan berenangnya, dan mencapai cahaya setelah beberapa saat. Sumber cahayanya bukanlah pintu keluar, melainkan sebuah tangga. Di atas tangga tersebut terdapat sebuah bilik batu. Air mengalir di bawah bilik batu tersebut dan tidak diketahui kemana alirannya. Ada mutiara bercahaya di dalam bilik batu, itulah alasan mengapa Lian melihat cahaya di dalam air. Kamar batu telah ada setidaknya selama 1000 tahun, dan terdapat ukiran mural di atasnya, menceritakan kisah penaklukan setan. Sang Buddha dan Iblis bertempur selama ratusan tahun dan membunuh biksu terkemuka yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, 5 iblis ditindas di sebuah pulau terpencil dan ditindas dengan menara penekan iblis. Pada awalnya, Lian hanya mengira itu adalah dongeng, tetapi ketika dia melihat menara penekan iblis, dia merasa itu terlihat sangat familiar. Mungkinkah menara penekan iblis mengacu pada yang dimasuki tuanku, dan pulau yang menekan Raja Iblis adalah Pulau Pemakaman Buddha? Lian kaget dan tiba-tiba menyadari banyak hal, tapi dia tidak yakin dengan tebakannya. Setelah membaca mural dari awal sampai akhir, Lian tidak menemukan sesuatu yang baru, namun ia menemukan pintu rahasia yang bisa menuju ke dunia luar. Bab 823. Membuka pintu rahasia, Lian berjalan ke koridor yang panjang. Di atas kepalanya terdapat mutiara bercahaya yang menerangi tempat itu seperti siang hari. Di kedua sisinya terdapat patung Buddha yang tinggi dan hidup, dan di ujungnya adalah Buddha Tathagata. Apa yang dihadirkan koridor ini adalah pemandangan 10.000 Buddha memberi penghormatan kepada sekte tersebut. Lian sama sekali bukan seorang Buddhis, tetapi ketika dia datang ke sini, menghadap patung Buddha yang tak terhitung jumlahnya dan warna hikmatnya, dia menjadi taat dan memberi hormat kepada para Buddha ini dengan tangan terkepal. Sesampainya di depan patung Buddha Tathagata, mata Lian tiba-tiba berbinar. Pada platform di kaki patung Buddha terdapat patung emas berukuran 3 inci. Dilihat dari ukiran tubuh emasnya, itu adalah Buddha Tathagata. Tubuh emas Tathagata. Setelah Lian melakukan upacara membungkuk, dia mengambil tubuh emas di tangannya dan memeriksanya, dan kemudian memastikan bahwa tubuh emas Tathagata adalah harta karun Buddha. Saya menggunakan metode pernapasan Buddha yang saya pahami dari suara Buddha untuk menanamkan energi sejati, tetapi tubuh emas tidak bereaksi sama sekali. Setelah beralih ke metode pernapasan relik, tubuh emas tiba-tiba mulai bergerak. Lian dikejutkan oleh perubahan mendadak ini, tapi dia sangat bersemangat setelah itu. Sosok emas itu dengan jelas menunjukkan serangkaian keterampilan telapak tangan. Telapak tangan Tathagata. Lian diam-diam terkejut. Apa yang ditunjukkan oleh tubuh emas ini adalah kemunculan pertama cahaya Buddha, lentera Buddha berkubah emas, Buddha memindahkan gunung dan sungai, Buddha bertanya tentang langit biru, cahaya Buddha bersinar di mana-mana, menyambut Buddha di barat, Buddha surgawi datang ke dunia, dharma tanpa batas, dan pemujaan 10.000 telapak tangan Tathagata dalam 10 bentuk pemusnah setan. Energi yang disuntikkan ke dalam tubuh emas telah habis, dan tubuh emas berhenti dan kembali bermeditasi lagi. Meskipun telapak tangan ilahi Tathagata hanya memiliki 10 jurus sederhana, masing-masing jurus lebih kuat dari jurus sebelumnya. Terutama jurus terakhir, pembunuh iblis Tathagata, memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi.
Jika Anda ingin mempelajari 10 postur telapak tangan ilahi Tathagata ini, itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan dalam satu hari. Lian menyingkirkan tubuh emas itu dan mencari di dekatnya lagi, merasa sedikit kecewa. Dengan telapak tangan ilahi Tathagata, tidak ada metode pernapasan Tathagata yang cocok. Apakah saya terlalu serakah? Lian tidak bisa menahan tawa, diam-diam mengejek dirinya sendiri. Bahkan tanpa teknik pernapasan Tathagata, telapak ilahi Tathagata ini sangat kuat. Setelah membungkuk kepada Buddha lagi, Lian meninggalkan koridor melalui pintu samping dan memasuki ruang tamu. Patung Buddha di luar digunakan untuk beribadah, namun ruangan di depan Anda digunakan untuk tempat tinggal. Namun, tidak ada jejak kemarahan saat ini. Ada lusinan kamar tidur yang identik, dan Lian menemukan masing-masing kamar tidur dan hanya menemukan sesuatu di kamar terakhir. Ada kerangka yang duduk bersila di ruangan terakhir. Seharusnya itu adalah biksu terkemuka yang duduk di sini bertahun-tahun yang lalu. Lian kaget saat pertama kali memasuki ruangan ini, karena kepala tengkorak itu tiba-tiba bergerak. Mayat palsu. Tidak, sebaiknya kukatakan skeleton. Mengikuti Lian, dia menemukan bahwa dia telah membuat alarm palsu. Alasan mengapa kerangka itu bergerak adalah karena seekor tikus kecil. Ketika tikus itu melihat Lian, ia masuk ke dalam lubang tikus di pojok. Kerangka itu tidak mengalami luka luar dan harus duduk secara alami. Ia memegang kotak giok di kedua tangannya. Setelah Lian memberi hormat pada kerangka itu, dia dengan hati-hati mengambil kotak giok itu dan membukanya, merasa bahagia di dalam hatinya. Hanya ada selembar kain kuning di dalam kotak giok, dengan beberapa gambar kecil dan beberapa karakter Sanskerta terlukis di atasnya. Hanya dengan melihatnya, Lian menyadari bahwa apa yang tertulis di kain kuning itu adalah metode pernapasan peninggalan yang telah dia pelajari. Teknik pernapasan relik ada 3 bagian, yang didapat Lian sebelumnya adalah bagian pertama, dan yang terekam di kain kuning di depannya adalah bagian kedua. Metode pernapasan peninggalan yang pertama sudah cukup untuk mendukung budidaya Lian untuk mencapai alam Wuzong, tetapi metode kedua ini memungkinkan dia untuk terus bergerak maju. Untungnya, kain kuning itu ditempatkan di kotak giok, jika tidak, bukankah Ki sudah lama digigit tikus? Mouse. Mata Lian berbinar. Metode pernapasan relik ini harus dipraktikkan dengan relik. Beku terkemuka yang duduk di depan saya seharusnya telah mempelajari metode pernapasan relik. Mengapa tidak ada relik di sini? Pada awalnya, Lian tidak memperhatikan masalah ini. Setelah memikirkan tentang tikus itu, dia tiba-tiba menebak, jadi dia berjalan ke lubang tikus dan membukanya. Tikus itu bersembunyi di dalam lubang tikus ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa pintu rumahnya telah dirobohkan. Lian berdiri di sana dengan aura yang galak sehingga dia berdiri tegak dan mengangkat kaki depannya sebagai tanda menyerah. Lian tidak bisa menahan senyum ketika melihat adegan lucu ini, tapi perhatiannya bukan pada mouse, tapi pada manik seukuran kenari di belakang mouse. Benar saja, relik itu dicuri oleh pencuri kecil ini. Lian menunjuk relik itu dan berkata, anak kecil, manik itu sangat penting bagiku. Tolong serahkan. Tikus kecil itu sepertinya bisa memahami ucapan manusia. Setelah melihat Lian, dia melihat kembali relik di belakangnya, dan benar-benar mengira Lian adalah seorang perampok. Namun, setelah menimbangnya, tikus kecil itu dengan cepat menggulingkan relik tersebut di depan Lian. Kamu tahu apa yang terjadi? Lian menyimpan relik itu dan berbalik, pergi ke tempat lain untuk menjelajah. Akhirnya, Ang Li menemukan sebuah pintu dan berspekulasi bahwa dia bisa pergi dari sini dengan berjalan keluar dari pintu tersebut. Namun, saya tidak tahu dari bahan apa gerbang ini dibuat. Dengan tingkat kultivasi Lian saat ini, dia tidak dapat menggerakkannya sama sekali, dan bahkan menggunakan Vajra tidak dapat merusaknya. Diperkirakan hanya orang di alam Wuzong yang bisa mendorongnya. Lian masih jauh dari alam Wuzong dan harus membatalkan rencananya untuk membuka pintu ini. Zizi. Lian menoleh ke belakang dan menemukan bahwa tikus kecil yang dia rampok sebelumnya berdiri di belakangnya pada suatu saat, berdiri tegak dan menatapnya. Lian berpikir sejenak, mengeluarkan sepotong daging kering dari gelang luar angkasa, melemparkannya ke depan tikus kecil itu, dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, ini bisa dianggap sebagai kompensasi karena menghancurkan keluargamu. Tikus kecil itu segera berlari menghampiri dan mengambil daging kering tersebut dan menggerogotinya. Melihat dagingnya yang setipis tulang, diperkirakan tidak banyak yang bisa dimakan di tempat ini. Aku akan memberimu lebih banyak lagi. Lian berpikir bahwa dia bisa makan buah persik dan buah-buahan eksotis jika dia kembali dengan cara yang sama, jadi dia melemparkan sekantong besar daging kering ke tikus kecil itu. Tikus kecil itu tampak sangat bersyukur. Ketika Lian hendak pergi, dia tiba-tiba menjatuhkan daging kering itu dan berlari ke depan untuk menghentikan Lian, mengeluarkan suara mencicit dari mulutnya. Anak kecil, jangan terlalu rakus seperti tikus. Aku sudah memberimu semua daging kering dan tidak ada lagi yang bisa dimakan. Lian menguliahi dengan wajah datar. Tikus kecil itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berlari mundur beberapa langkah, mengangguk ke pintu dengan kepalanya, lalu menggonggong ke arah Lian. Apakah kamu ingin aku membuka pintu ini? Lian berpikir sejenak dan bertanya. Tikus kecil itu mengangguk. Lian tersenyum pahit, anak kecil, kamu menganggapku terlalu tinggi. Aku tidak bisa membuka pintu itu sama sekali. Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan mengambil satu langkah lagi untuk pergi. Zizi. Tikus kecil itu sekali lagi menghalangi jalan Lian dan terus menggonggong, terlihat sangat cemas. Maksudmu kamu hanya bisa keluar dari sini melalui pintu ini? Lian bertanya. Tikus kecil itu mengangguk penuh semangat. Wajah Lian menjadi gelap. Meskipun dia tidak mencari di tempat lain, dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah melalui pintu ini, dan segalanya adalah jalan buntu.
Lupakan saja, karena kita tidak bisa pergi untuk saat ini, kita bisa berlatih sendirian di sini. Lian tiba-tiba tersenyum lega. Bab 824. Hujan yang mengguyur laut menimbulkan bunyi, letupan, dan sebuah perahu nelayan hanyut mengikuti ombak dan perlahan-lahan mendekati sebuah pulau kecil. Ini adalah pulau pribadi, luasnya tidak besar, tetapi dengan bangunan yang sangat mewah. Perahu nelayan akhirnya merapat, dan seorang gadis berpakaian hitam muncul di haluan. Dia memandang ke pulau yang diselimuti kegelapan, dan melompat ke pulau itu dengan sedikit lompatan. Wajah gadis itu masih sedikit kekanak-kanakan, dan dia memegang pedang semerah darah di tangannya. Pedang itu bernama Pedang Hongli, dan gadis itu bernama Nian Yu. Hanya dalam 2 tahun, Nian Yu telah menerobos ke alam master bela diri, dan budidayanya telah meningkat begitu cepat sehingga sulit dipercaya. Nian Yu berjalan sendirian di pulau itu, pedang Hongli di tangannya siap terhunus kapan saja. Dia telah membunuh banyak orang dalam 2 tahun terakhir, terutama dalam 6 bulan terakhir. Dia segera berhenti untuk mencari keberadaan klan penyihir dan membunuh mereka semua. Karena itu, Nian Yu diperintahkan untuk membunuh Nian Yu oleh klan penyihir, dan mereka ingin menyingkirkannya dengan cara apapun. Pulau kecil di depan Anda ini diberi nama dengan nama seorang pengusaha kaya, namun sebenarnya digunakan sebagai tempat tinggal suku Wu. Orang dengan darah penyihir murni terlahir dengan kekuatan sihir yang berbeda dari orang biasa, namun tidak semua orang bisa mewujudkannya secara maksimal. Mereka harus diasuh dan dilatih untuk benar-benar mengembangkan kekuatan magisnya. Beberapa hari yang lalu, Nian Yu mengetahui keberadaan pulau kecil ini. Itu adalah tempat pelatihan klan Wu, yang digunakan untuk melatih anggota klan Wu dengan darah murni. Misi Nian Yu di sini hari ini adalah mencuci pulau dengan darah. Keluarga Nian dan klan Wu memiliki pertikaian darah yang tak terpisahkan. Bahkan jika mereka adalah anggota klan Wu tanpa kekuatan sihir, Nian Yu akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu, karena klan Wu juga memperlakukan anggota keluarga Nian mereka dengan cara ini, dan bahkan lebih kejam. Nian Yu melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa adik laki-lakinya, yang tidak memiliki kultivasi, dibunuh oleh klan Wu, sehingga kebenciannya terhadap klan Wu jauh lebih besar daripada yang lain. Mungkin karena hujan deras, Nian Yu bergerak sangat lancar tanpa ada kendala. Mungkin klan Wu di pulau ini sudah terlalu lama hidup damai, dan mereka tidak pernah menyangka ada orang yang berani mendarat di pulau ini untuk membunuh mereka. Saat benar-benar mendekati rumah besar itu, Nian Yu berhenti dan bersembunyi di balik semak. Itu berjalan lancar, sangat lancar. Nian Yu tiba-tiba merasa ragu dan mendapat firasat buruk. Lampu di dalam rumah besar menyala, dan melalui jendela Anda dapat melihat beberapa anak laki-laki dan perempuan mengejar dan bermain-main di dalam. Memikirkan kematian saudaranya, Nian Yu menggigit giginya, menurunkan syal hitam untuk menutupi wajahnya, dan bergegas mendekat dengan gerakan tubuhnya. Bahkan jika tempat ini benar-benar jebakan, dia masih harus membunuh beberapa anggota klan Wu lagi. Retakan. Ada lebih dari selusin anak-anak dan 3 orang dewasa berkumpul di lobi. Anak-anak sedang bermain bersama, sementara orang dewasa sedang mendiskusikan sesuatu. Suara pecahan kaca mengejutkan mereka semua pada saat yang bersamaan. Bayangan hitam menerobos jendela dan melompat ke dalam rumah. Mengikuti kilatan cahaya merah, anak yang paling dekat dengan bayangan hitam itu terbunuh. Ketika anak kedua mati di bawah pedang, ketiga orang dewasa itu benar-benar bereaksi. Dengan raungan, mereka masing-masing menunjukkan cahaya penyihir dan bergegas mendekat. Sayangnya kekuatan ketiga orang ini masih jauh dari mencapai alam master bela diri. Nian Yu tidak ingin membuang waktu, jadi dia langsung menggunakan teknik pemisahan bayangan untuk berubah menjadi 3 sosok, dan 3 pedang Hongli menghadapi mereka bertiga pada saat yang bersamaan. Kekuatan alam master bela diri secara langsung menghancurkan mereka bertiga. Masing-masing dari mereka tertusuk jantungnya oleh pedang Hongli dan jatuh ke tanah. Nian Yu menggoyangkan pergelangan tangannya dan mengibaskan darah di pedangnya. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua anak lain yang ada di ruangan tadi telah menghilang. Perangkap. Jantung Nian Yu tergerak, dan dia melompat ke arah jendela tempat dia masuk dengan jari kaki di tanah. Boom! Saat Nian Yu melompat keluar dari jendela, terjadi ledakan di aula tempat dia berada sekarang, api melesat ke langit, dan sebagian besar rumah hancur dalam ledakan tersebut. Ini memang jebakan. Nian Yu memiliki alam seni bela diri, dan tubuhnya secara alami lebih kuat dari orang biasa. Namun, karena dia belum secara khusus berlatih seni pemurnian tubuh, dia tidak dapat menahan ledakan sekarang. Untuk memikatku ke dalam perangkap, klan Wu bahkan mengorbankan beberapa teman mereka. Nian Yu mencibir di dalam hatinya, mengetukkan jari kakinya ke tanah, dan menggunakan metode meringankan dirinya untuk pergi dari sini. Wow! Terdengar suara menerobos udara, dan cahaya penyihir memecah tetesan air hujan di udara dan menuju ke arah Nian Yu. Wu Guang datang tiba-tiba, Nian Yu berbalik dan mencabut pedang Hongli di tangannya. Terdengar suara, pop. Wu Guang dipotong menjadi 2 bagian dan kemudian menghilang. Nian Yu memanfaatkan kekuatan tersebut dan mundur beberapa langkah untuk melihat orang yang menyelinap ke arahnya. Seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu dan punggung bungkuk berdiri di sana memegang tongkat dan menatap Nian Yu sambil mencibir. Nian Yu merasakan hawa dingin di hatinya dan menyembunyikan tangan yang memegang pedang Hongli di belakang punggungnya. Kekuatan pukulannya barusan sepertinya dia lebih unggul, tapi nyatanya, pergelangan tangannya mati rasa karena guncangan. Pukulan lawan barusan bukanlah serangan sungguhan, tapi sangat kuat. Jika dia menyerangnya, peluangnya untuk menang akan kecil. Gadis kecil, kamu Nianjia menjadi semakin sombong dalam 2 tahun terakhir. Tampaknya klan Wu kita harus menumpahkan darah Nianjia kamu lagi. Seharusnya kami, keluarga Nian, yang ingin menumpahkan darah klan Wumu. Nian Yu meraung, mengikuti pedangnya, dan pedang Hongli menusuk Hua Baitu.
Bagus sekali, aku ingin melihat berapa berat gadis kecil sombong sepertimu ini. Hua Baitu berkata dan melepaskan tongkat di tangannya, lalu berteriak. Kebetulan aku kekurangan penghangat tempat tidur, jadi sebaiknya aku membawamu kembali menjadi pelacurku. Wajah Nian Yu menjadi lebih dingin ketika dia mendengar ini, dan dia diam-diam menggunakan teknik pemisahan bayangan, mengubah satu menjadi dua, dua menjadi empat, dan empat menjadi delapan dalam satu tarikan napas untuk menciptakan selusin sosok dan menyerang lawan pada saat yang bersamaan. Pria berambut abu-abu itu tidak panik saat melihat ini. Dia menggunakan tongkat di tangannya untuk berputar seperti roda. Engah kepulan-kepulan. Satu demi satu, sosok-sosok itu menghilang setelah terkena kruk. Dengan ledakan, Nian Yu yang asli juga terkena kruk dan terbang mundur. Setelah mendarat di tanah, wajahnya pucat dan sudut mulutnya berdarah. Gadis kecil, kamu tidak lebih dari itu. Hua Baitu mencibir. Nian Yu menarik napas dalam-dalam dan bangkit dari tanah. Dia melambaikan tangannya dan memukul sesuatu ke arah Hua Baitu. Itu adalah manik buntur langit yang dia minta dari Ibu Li sebelum pergi. Pria berambut abu-abu itu tidak berbohong, dia hanya menganggapnya sebagai senjata tersembunyi biasa dan mengarahkannya langsung dengan tongkatnya. Suara, boom. Petir menyambar, dan nyala api langsung melahap tongkat penyangga. Pria berambut abu-abu itu ketakutan dan buru-buru membuang tongkat di tangannya dan mencoba mundur, tapi sudah terlambat. Dia tersambar kekuatan petir dan separuh tubuhnya mati rasa. Tepat ketika pria berambut abu-abu itu cukup beruntung untuk melarikan diri, dia mendengar suara pop yang lembut, dan belati merah ditusuk dari belakang jantungnya ke depan. Teknik membelah bayangan. Pria berambut abu-abu itu mengucapkan 3 kata sebelum dia meninggal. Nian Yu baru saja dengan sengaja menyembunyikan sebuah klon, dan menggunakan tubuhnya yang terluka untuk menarik perhatian Hua Baitu, mengambil kesempatan untuk membiarkan klon tersebut membunuh pihak lain. Teknik pemisahan bayangan Yanjia benar-benar kuat, tapi apa menurutmu kamu bisa membiarkan pulau ini hidup-hidup seperti ini? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Nian Yu. Bersambung.